Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa dengan pelajaran kimia. Ini adalah pertemuan kita yang pertama. Nanti insya Allah setiap pekan saya akan mengirimkan mengupload tutorial. Kemudian ini untuk kalian pelajari pada jam-jam pelajaran. Kemudian di luar jam pelajaran saya juga akan mengupload materi-materi tambahan. Misalnya kami diminta untuk menyampaikan materi tentang COVID-19. Kemudian juga nanti kita tambahkan materi-materi kimia yang tapi sifatnya tambahan bagi kalian. Baiklah, kita mulai saja. Yang dipelajari di kimia, apa yang dipelajari di kimia? Yang dipelajari di kimia adalah benda atau materi. Ini sama dengan fisika, biologi, hanya tinjauannya berbeda. Fisika meninjau tentang gaya, tentang gerak, kemudian di biologi tentang tumbuh, berkembang. Nah, apa yang dipelajari dalam kimia? Coba kalian perhatikan. Ini ada dua benda. Apa ini yang sangat bagus ya? Ini namanya intan atau diamond. Kemudian yang kedua adalah arang. Dua benda ini sebetulnya merupakan benda yang tersusun atas materi yang sama, yaitu karbon. Semua tersusun atas karbon, tetapi sifatnya sangat berbeda. Intan ini sangat keras, kemudian karbon cukup lunak. Untuk menunjukkan kekerasan intan, misalnya kalian mungkin ada yang tahu bahwa untuk mematahkan atau mengiris kaca itu, kaca tidak bisa kita gores dengan pisau, dengan golok, tidak bisa. Nah, ini bisanya menggunakan intan. Pakai intan nanti akan membentuk garis. Nah, kemudian kita patahkan. Nah, ini menunjukkan intan sangat keras. Ini bisa kalian baca sifat-sifat intan atau diamond. Titik, kemudian nah ini sangat keras. Kemudian ya, mengapa kedua benda ini berbeda? Ini ternyata ditinjau dari strukturnya ya. Struktur dari intan ini berbentuk tetrahedral. Sudut-sudutnya ini sama. Ini menyebabkan menjadi bangunan yang sangat kuat ya. Kalau ini kemudian jarak antar satu unit dengan unit yang lain menjadi dekat. Coba kita bandingkan dengan grafit. Grafit bentuknya seperti ini ya. Bentuknya heksagonal. Nah, ini tidak serapat dengan intan tadi. Jadi, yang pertama dipelajari dalam kimia adalah struktur materi. Selanjutnya, yang kedua, coba ini ada sebuah baterai senter ya, senter. Menurut kalian, ketika baterainya habis, mengapa lampunya tidak bisa menyala? Bisa apa tidak? Batu baterai ini kalian ganti dengan batu kali, bisa apa tidak? Atau ini, kalian ke sekolah naik sepeda motor yang bahan bakarnya bensin. Nah, ketika bensin ini habis, apakah
bensin bisa diganti dengan air, sama-sama zat cair? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena komposisi bensin berbeda dengan komposisi air. Baterai tidak bisa menyala ketika habis. Kenapa? Karena komposisi baterai yang mati tidak sama dengan baterai yang hidup. Jadi, yang kita pelajari yang kedua di dalam pelajaran kimia apa? Yang kita pelajari adalah komposisi materi. Kemudian yang ketiga, apa yang kita pelajari? Nah, ini adalah logam besi mungkin ya. Ini bisa ditempa. Bisa tidak kalau ini kita ganti dengan kayu? Ini kayunya bisa membara, tapi ketika terpukul bagaimana? Malah jadi remuk ya. Jadi besi sifatnya berbeda dengan kayu. Berarti yang ketiga apa yang kita pelajari dalam kimia? Yang kita pelajari adalah sifat materi atau sifat benda. Selanjutnya, apalagi yang dipelajari dalam kimia? Coba kita ingat dulu. Yang pertama tadi apa? Pertama tentang struktur benda. Yang kedua tentang komposisi. Yang ketiga tentang sifat benda atau sifat materi. Kemudian yang keempat, ini seorang ibu yang memasak menggunakan kayu. Kemudian ini kayu ini dibakar. Kayu ketika dibakar ini kemudian nanti berubah menjadi apa? Berubah menjadi tetap menjadi kayu atau berubah menjadi benda lain? Nah, berubah menjadi benda lain, menghasilkan asap. Berubah nanti kalau apinya sudah padam, berubah menjadi arang, berubah menjadi abu. Jadi yang kita pelajari yang keempat di bidang kimia apa? Perubahan materi. Perubahan materi. Kemudian ketika terjadi perubahan materi ini dari kayu berubah menjadi arang, ini kalau kita dekatkan tangan kita rasanya bagaimana? Panas. Berarti ada apa? Ada energi. Berarti ketika terjadi perubahan materi selalu diikuti dengan perubahan energi. Sehingga yang kelima yang kita pelajari di dalam pelajaran kimia adalah perubahan energi yang menyertai perubahan materi. Nah, demikianlah kira-kira garis besar yang kita pelajari di pelajaran kimia. Termasuk nanti kalau kalian kuliah, ini yang dipelajari juga terputar-putar tentang itu saja. Baiklah, kita lanjutkan dengan klasifikasi materi. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang klasifikasi materi, kita ingat dulu apa itu materi. Ini sudah kalian pelajari. Saya sudah melihat pelajaran di SD ada di kelas 5. Kemudian di SMP di kelas 7 atau berapa, itu ada klasifikasi materi. Sehingga seharusnya kalian masih ingat apa itu materi atau benda itu. Ya. Tapi baiklah kita ingat-ingat bersama ya. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang. Menempati ruang itu maksudnya memiliki volume dan memiliki massa.
segala sesuatu yang mempunyai volume dan mempunyai massa. Kalau udara ini ringan sekali, udara ringan sekali. Punya massa apa tidak udara? Bagaimana cara menunjukkan bahwa kalau kita menganggap udara ini benda, maka udara ini harus menempati ruang dan memiliki massa. Udara jelas menempati ruang, ya. Tapi memiliki massa apa tidak? Gimana membuktikannya? Kalian waktu kecil mungkin pernah bermain balon, ya. Ada 2 balon, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Ukurannya dibuat sama. Nah, ini ketika diberi pengungkit, maka ini posisinya akan setimbang. Nah, kemudian ketika dimatikan, kita tusuk satu balon, maka akan bagaimana? Akan meletus. Maka bagaimana? Berat yang mana? Yang balon yang meletus atau balon yang masih utuh? Ternyata berat balon yang masih utuh. Nah, ini menunjukkan bahwa udara itu memiliki massa. Nah, maka udara termasuk benda atau materi. Kita lanjutkan. Tadi kalau sudah paham tentang apa itu materi, kita lanjutkan klasifikasi materi. Ya, saya mungkin bisa agak lebih cepat, ya, karena kalian sudah mempelajari di SD, ya, di SMP. Yang pertama, benda adalah yang disebut dengan zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang hanya terdiri atas satu jenis zat. Zat yang hanya terdiri atas satu jenis zat. Contohnya emas. Emas, ya. Contohnya emas. Emas, kalau kita sebutkan emas, maksudnya adalah emas murni. Walaupun kebanyakan emas itu memang dibuat tidak murni. Kenapa? Karena supaya tidak terlalu rapuh, maka ditambahkan zat lain. Walaupun kebanyakan emas itu tidak murni, tapi kalau kita katakan emas, maksudnya adalah emas murni. Demikian juga kalau kita katakan perak, katakan besi, maksudnya adalah perak yang murni, besi yang murni. Contoh yang lain adalah gula. Gula, ini maksudnya ya gula yang tentu saja keadaannya murni. Kalau kebanyakan gula di tempat kita warnanya kuning, itu menunjukkan bahwa itu tercampur dengan tanah. Kemudian tadi contoh yang lain apa? Air. Nah, air sama dengan emas. Yang dimaksud adalah air murni. Air murni itu ada di mana? Contohnya, apakah air sumur, air gunung, itu air murni? Contoh yang sederhana, kalau kalian membuat kopi manis, teh manis, kemudian ditutupnya, itu ada uap air, ada embun. Nah, itulah kira-kira air yang murni seperti itu. Jadi contohnya zat tunggal tadi apa? Emas, perak, oksigen, kemudian apa? Gula, garam. Itu adalah contoh zat tunggal. Kemudian contoh campuran, zat yang kedua yaitu campuran. Kalau tadi zat tunggal, zat yang hanya terdiri atas satu jenis zat, maka campuran adalah zat yang terdiri atas 2 jenis zat atau lebih. Contohnya